Apa yang rela saya korbankan untuk naik level? Semoga hari Anda diberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Naik level adalah istilah slang yang berasal dari video game yang menunjukkan kemajuan karakter atau pemain ke tingkat keterampilan atau pengalaman yang lebih tinggi. Meskipun memiliki konotasi sebelumnya terkait dengan kemajuan sosial atau politik, penggunaannya yang meluas saat ini, utamanya karena hubungannya dengan game. Peningkatan popularitas video game dan istilah level up telah memicu aplikasi yang lebih luas. Seringkali menunjukkan pertumbuhan pribadi, perkembangan atau kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Saat ini, kita sering mendengar orang mengatakan, naik level yang berarti mereka telah maju dari satu keadaan ke keadaan yang lebih tinggi. Dalam bacaan Injil hari ini, dari Yohanes bab 15, ayat 12-17. Yesus tidak hanya memerintahkan murid-muridnya untuk saling mencintai, tapi juga menetapkan standar untuk cinta itu. Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dengan kata-kata ini, dia mendesak murid-muridnya dan kita hari ini untuk meningkatkan level pendekatan kita saat ini dalam mencintai sesama kita, menjadi pendekatan yang mencerminkan kasihnya, yaitu kasih yang ditandai dengan pengorbanan dan tindakan. Panggilan Yesus untuk mengasihi lebih dari sekadar sebuah cita-cita. Panggilan ini mengharuskan kita untuk menunjukkan kasih ini melalui tindakan yang mencerminkan kasih Kristus sendiri bagi banyak orang. Kasih tanpa pamrih merupakan cara yang signifikan untuk mengekspresikan kasih sayang, menekankan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain, seringkali dengan mengorbankan diri kita sendiri. Namun Yesus mengajak kita untuk menaikkan ekspresi kita dari cinta tanpa pamrih menjadi cinta yang mengorbankan diri sendiri. Sementara cinta tanpa pamrih berpusat pada kesejahteraan orang lain, cinta yang mengorbankan diri sendiri berfokus pada pemberian diri dan sumber daya secara cuma-cuma dan murah hati, serta sumber daya yang dimiliki tanpa mengharapkan imbalan apapun, bahkan sampai mengorbankan nyawa. Cinta yang mengorbankan diri sendiri adalah cinta yang berkorban. Saudara-saudara, saat kita merespons panggilan Yesus untuk saling mengasihi, apakah kita rela menyerahkan nyawa kita demi pengorbanan Yesus? Pengorbanan melambangkan kasih terbesar yang bisa diberikan seseorang. Namun, mengorbankan nyawa tidak selalu berarti menghadapi kematian. Melalui interaksinya dan pelayanannya kepada orang lain, Yesus selalu mengorbankan hidupnya untuk orang-orang yang dikasihinya. Seorang sahabat sejati rela mengorbankan waktunya, energi, keinginan, dan pilihannya untuk seorang sahabat. Kita dapat menunjukkan hal ini dengan secara aktif, menyediakan waktu untuk keluarga dan sahabat, mencari cara untuk memenuhi kebutuhan sahabat, perlu mendengarkan dengan penuh perhatian dalam percakapan, dengan fokus pada apa yang dapat kita kontribusikan pada sebuah hubungan, bukan hanya pada apa yang dapat kita peroleh darinya. Menahan diri dari menyebarkan rumor atau gosip yang menyakiti, dan menahan keinginan untuk memegang dendam. Hubungan manusia rumit, tetapi Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana mempertahankan dan memperkuatnya saat berkorban nyawa untuk orang lain. Mungkin tampak ekstrim, kita punya kesempatan untuk mempraktikkan cinta yang mengorbankan diri setiap hari dengan mengikuti contoh Yesus dalam mengorbankan waktu, energi, keinginan dan hasrat kita untuk orang lain. Kita mampu mengikuti perintahnya untuk saling mencintai dan mengorbankan nyawa kita untuk sahabat-sahabat kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menunjukkan kepada kami cara mengasihi melalui Putramu, Yesus, terutama melalui pengorbanannya yang besar bagi kami. Berikanlah kami kekuatan untuk bertekun, mengikuti teladannya,
dan keberanian untuk mengasihi tanpa syarat, mudah memaafkan, dan melayani orang lain dengan rendah hati. Bantulah kami untuk menyadari keindahan dan nilai setiap individu, meskipun kadang sulit dilakukan. Semoga hidup kami mencerminkan kasih dan anugerah NU. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Semoga Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.